Perkenalkan, nama saya Erina, saya nomor urut 10. Saya berasal dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono. Perkenalkan, saya Stefani Sondabelo, nomor urut 32 dari Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita. Nama saya Anissa Suci Utami, nomor urut 7. Kami, peserta Latsar CPNS BPPK Celoto Angkatan 10 mempersembahkan studi kasus pelanggaran nilai-nilai berakhlak dalam film Rumah Perkara. Film Rumah Perkara menceritakan seorang lurah yang bernama Yatna yang mendapat bantuan dari seorang developer perumahan untuk memperoleh jabatannya. Sebelum menjadi lurah, Yatna berjanji kepada masyarakat di desanya untuk mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Namun, ketika terpilih menjadi lurah, Yatna mengingkari janjinya kepada masyarakat dan berpihak kepada pengembang. Yatna meminta semua warga desa untuk pindah dari desanya, sampai hanya tersisa seorang janda yang tidak mau pindah. Akibat bingung mengusir janda tersebut, bawahan developer perumahan membakar rumah sang janda, di mana anak Yatna ikut terbakar di dalamnya karena berusaha menyelamatkan sang janda. Pak Yatna akhirnya menyesal dan menanggung akibat dari perilakunya. Dalam film ini memperlihatkan Pak Yatna yang melanggar nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pada pelayanan. Beliau tidak mampu memenuhi kebutuhan warganya dan melanggar komitmen serta janji yang sudah dibuatnya sendiri. Sebagai seorang ASN, seharusnya Pak Yatna menepati janji, menjaga komitmen, dan mendahulukan kepentingan warganya. Sebagai lurah, Pak Yatna tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan warganya. Ia menyalahgunakan kewenangan jabatannya dan menerima suap. Sebagai ASN, seharusnya kita melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. ASN tidak boleh menyalahgunakan kewenangan jabatannya serta menerima gratifikasi ataupun suap. Pak Yatna melaksanakan tugasnya berdasarkan kepentingan pribadi. Ini melanggar nilai dasar ASN, yaitu kompeten. Bukan membantu warga mencari solusi, ia justru menerima suap dari developer perumahan agar proses penggusuran dapat segera terlaksana. Sesuai panduan perilaku nilai kompeten, seharusnya sebagai seorang ASN dapat melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dan memberikan solusi demi mewujudkan kepentingan warga. Nilai yang keenam adalah adaptif. Pelanggaran yang dilakukan, Pak Yatna tidak memiliki inovasi dalam mengembangkan desa. Ia juga tidak proaktif dan tidak berinisiatif memberikan solusi atas masalah penggusuran yang dilakukan oleh tokoh Pak Jaya beserta anak buahnya. Penyelesaiannya adalah seorang ASN harus terus menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan apapun, termasuk dalam kondisi tersulit. ASN harus memiliki kemampuan berpikir kritis dan menjadi problem solver yang baik. Nilai yang keempat yaitu harmonis. Pelanggaran yang dilakukan yaitu Pak Yatna tidak mampu menjaga keharmonisan dan hubungan baik dengan warganya. Hal tersebut tercermin dalam sikapnya yang kurang memiliki rasa peduli atas penderitaan warga yang harus kehilangan tempat tinggal karena rencana penggusuran. Ia juga tidak menghargai hak warganya untuk menolak kebijakannya dan mendesak mereka untuk pindah. Sebagai seorang ASN, sebaiknya Pak Yatna menjaga hubungan baik dengan warga dan menghormati keputusan mereka. ASN yang harmonis juga harus menunjukkan sikap peduli dan senantiasa menolong warga yang kesusahan. Nilai yang kelima yaitu loyal. Pelanggaran yang dilakukan adalah Pak Yatna mengabaikan loyalitasnya sebagai seorang suami karena ia menjalin hubungan dengan Bu Ella, karakter yang memerankan tokoh janda. Pak Yatna juga melanggar ideologi Pancasila karena ia hanya diam saja dan tidak melakukan musyawarah mufakat bersama warga atas rencana pembangunan perumahan dan penggusuran oleh Pak Jaya. Perilaku Pak Yatna tersebut mencerminkan bahwa ia tidak menjaga nama baik organisasi tempat dia bekerja. Penyelesaiannya adalah ASN harus memiliki nilai loyalitas dari lingkup terkecil sekalipun, yaitu dengan membangun kesetiaan pada keluarga. Seorang ASN juga harus menjaga nama baik pimpinan, instansi, dan negara. Perilaku ASN yang baik dapat terlihat dari sikapnya yang memegang teguh nilai-nilai ideologi Pancasila, UUD 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Nilai yang ketujuh yaitu kolaboratif.
Pelanggaran yang dilakukan adalah alih-alih membantu warga, Pak Yatna sebagai lurah justru bekerja sama dengan developer perumahan untuk kepentingan pribadi. Pak Yatna juga bekerja sendiri untuk menyelesaikan masalah. Ia tidak mendengarkan saran dari keluarga atau korban penggusuran untuk tindakan yang seharusnya ia lakukan. Penyelesaiannya ialah ASN harus membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. ASN juga harus mampu menggerakkan SDM yang ada demi tercapainya tujuan bersama. Demikian hasil pemaparan kasus rumah perkara yang dilakukan oleh kelompok kami. Semoga kita semua sebagai calon ASN dapat menjalankan tugas dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.